Hari berganti, Sogo mencoba mengambil sampel DNA dari Konoe sama Miyabi. Cuma Miyabi nggak mau, takutnya nanti dijadiin bahan anukan, ngeri gitu. Kemudian Rinka datang buat ngasih tahu bahwa Sogo dipanggil untuk bertemu para dewan. Berhubung Sogo ini anak dari keluarga perusahaan terkenal lah. Tiba-tiba di sesi Q&A, adiknya ngomong lewat siaran sekolah dengan ngancam jangan mencari identitas dia. Soalnya orang-orang taunya Sogo itu anak tunggal kan. Kalau tetap ngotot buat nyari tahu adiknya, bakal membeberkan rahasia Sogo. Setelah penyiaran tersebut, Sogo dipanggil ke ruangan OSIS oleh Rinka untuk bergabung dengan keamanan. Mumpung Sogo lumayan terkenal di kalangan bocah-bocah kelas 1. Nah, mulailah razia keamanannya di mana hampir semua disidak oleh Rinka. Sedangkan si Sogo mah ikut-ikut aja. Jadinya pas di rumah, Sogo nggak bisa dapat informasi mengenai penyiaran kemarin, soalnya sibuk. Terus Ikusu mencurigai Rinka sebagai salah satu kandidat adik Sogo karena Rinka doang yang nggak ada pas kejadian. Sehingga Ikusu mempunyai ide di mana dia, Sogo, Mana Senpai, serta Rinka pergi ke taman bermain biar bisa lebih akrab lah istilahnya. Tapi ujung-ujungnya tetap aja keasikan main si Sogonya, jadi nggak bisa dapat informasi. Namun dia ingat tentang gantungan kunci yang ia beli sehingga dia mendapatkan petunjuk. Keesokan harinya Sogo bertemu dengan Rinka di ruangan OSIS buat membahas HP voice changer yang Sogo temukan di situ. Awalnya Rinka mencoba ngelak, cuma setelah ditekan oleh Sogo, Rinka mau mengakui kalau memang dialah yang menyiarkan siaran itu dan pura-pura menjadi adiknya Sogo. Itu pun terpaksa ia lakukan karena disuruh oleh salah satu dewan bernama Genda. Udah gitu dijodohin pula sama anaknya. Jadi sebenarnya siaran kemarin yang dilakukan itu sarkas ya, bukan ditunjukkan kepada Sogo, melainkan Genda. Demi membantu Rinka, Sogo mempunyai ide yaitu pura-pura pacaran sama Rinka biar bisa dibatalin perjodohannya. Besoknya kirain mah ada drama gitu kayak yang lain. Ternyata sat selesai, dibatalin tuh. Malahan dibuat baper anak orang sama Sogo. Terlalu gigi gaming adik-adik. Lanjut. Kemudian scan berpindah di mana Sogo melihat kayaknya ada yang baru pindahan. Dia pun bertemu dengan tetangga barunya, seorang ciwi bernama Hoshou Yoruzina, calon murid ajaran baru di sekolahnya. Sekaligus itu adiknya Sogo. Tapi pas ngobrol sebenarnya rada canggung si Sogo. Namun sesudah direstui untuk nyari ciwi, langsung semangat. Cuma tiba-tiba Sogo ditelepon ibunya disuruh ikut acara keluarga dengan syarat dia udah dapat pasangan buat dibawa ke sono. Hari berikutnya di kolam renang pada kepo tuh dengan Yoruzina. Kok bisa jadi adiknya Sogo? Akhirnya demi menjaga biar nggak ketahuan publik alias privasi, Sogo memberitahu teman-teman dekatnya aja. Jadi Yoruzina ini kalau di publik cuma dianggap sepupu jauh doang. Faktanya dia adalah anak tidak sah dari bapaknya Sogo. Jadi kalau kesebar ke publik, ya wassalam. Namun Miyabi gak percaya gitu aja kalau Yoruzina itu adiknya Sogo. Jadi dia meminta Sogo agar mencoba tes DNA lagi, biar bisa dipercaya. Dan Yoruzina no problem. Malah dia gak sengaja ngebocorin tentang pesan ibunya Sogo agar nyari pasangan untuk dibawa ke acara keluarga. Sehingga terjadilah perebutan tempat dari para woman ya guys ya. Singkat aja sorenya pas Sogo nganterin Konoe balik, dia hampir mendapatkan nyosor. Cuma di sisi lain Miyabi malah menyaksikan hal yang bikin nyesek bet. Kemudian setelahnya terbukti kalau Yoruzina merupakan adik Sogo, soalnya hasil tesnya udah keluar. Terus karena Sogo belum punya pasangan, Yoruzina menawarkan diri buat jadi pasangannya. Namun Sogo nggak enak dong sama temen-temennya. Jadi Yoruzina dengan kekuatan orang dalam bisa ngundang teman-teman Sogo. Lalu scan berpindah lagi di hotel. Baru juga selesai pembukaan, yang lain udah pada madang-madang, si Miyabi malah hilang entah kemana. Membuat Sogo harus nyari, takutnya nyasar. Saat nyari itu pas pengen nanya sekretarisnya bernama Mbak Seri, Sogo ditahan oleh Ikusu karena ada kejanggalan. Benar aja ternyata Mbak Seri memang lagi berniat mencari celah bersama seseorang agar bisa membatalkan Sogo menjadi ketua perusahaan. Sebenarnya bisa aja Sogo melaporkan langsung ke ibunya. Namun belum ada bukti kuat, apalagi Seri orang kepercayaan. Jadi rada susah juga nih. Terus Sogo mencoba memberitahu Yoruzina tentang Seri. Tapi Yoruzina di situ mengatakan, ya udah kalau ketahuan mah mau gimana lagi. Toh mereka berdua tetap saudara kan. Malahan Yoruzina memotivasi Sogo agar bisa menyukai satu cewek aja, biar bisa nikah, habis itu membangun keluarga.
dan buktiin Sougo pantas sebagai ketua perusahaan. Yes, berkelas sekali ya guys ya. Apalagi sebelumnya Yoruzina tadi berhasil menemukan Miyabi. Sempat ngobrol juga sih, jadi sudah dipastikan Yoruzina ngerestuin jika semisalnya Sougo memilih Miyabi. Akhirnya sesudah banyak kejadian mereka pun pulang, kecuali Miyabi. Soalnya mabok, harus ditinggal di situ dulu. Terus ibunya memarahi Sougo karena nggak bisa mendampingi 5 ciwi yang ia undang. Tapi yang aneh adalah ibunya bilang undangan tersebut dibikin oleh Mbak Seri. Nah loh, jadi ternyata ada hubungan nih antara Yoruzina sama Mbak Seri. Lanjut, hari-hari berikutnya Sougo masih kepo siapa yang mengaku sebagai adiknya pas di acara pemakaman bapaknya. Soalnya dia nanya Yoruzina katanya nggak pernah ngomong minta dinikahin, cuma ikut acaranya doang. Tapi Yoruzina ingat dia pernah melihat Konoe sekilas berada di situ. Padahal pas ngomong sama Sougo, Konoe bilang dia nggak bisa pergi ke pemakaman karena harus ikut tes masuk. Jadinya Yoruzina meminta Sougo agar lebih waspada dengan Konoe, siapa tahu ada niat terselubung. Besoknya Miyabi moodnya nggak nolep lagi nih, sekarang agak-agak seneng gitu. Malah sampai diliput oleh ketua eskul koran bernama Araya buat Q&A. Mumpung Miyabi ini bisa dikatakan atlet renang paling diharapkan sekolah. Ternyata ada alasan Miyabi lagi senang begitu karena hari Minggunya dia ngajakin Sougo buat kencan. Dan kencannya di sini seperti biasa lah ya, seperti anime kebanyakan. Jadi kita berpindah ke sisi lain di mana Ikusu sedang menyelidiki adiknya Sougo. Namun di situ di salah satu scan acara serial kesukaan Sougo pas masih bocil, Ikusu melihat satu karakter pendukung dari MC, mirip dengan Yoruzina. Kita kembali lagi ke Sougo dan Miyabi yang udah pulang dari kencan. Nah di sini sebelum Miyabi balik, dia nyosor Sougo dulu. Abis itu nembak. Cuma seperti biasa, tertolak ya guys ya. Kasian bet. Siapa yang di sini juga suka tertolak karena gak good looking macam anime adik-adik. Lanjut, lalu Sougo melihat kalau Yoruzina nih rada nguping, jadi dia mengajaknya buat ngomong bentaran. Di dalam, Sougo sebenarnya sudah tahu kalau Yoruzina membuat rencana agar Sougo dekat dengan Miyabi, biar ada skandal di mana saudara kandung tuh pacaran. Sougo juga mengatakan bahwa hasil tes DNA kemarin yang dikirim oleh Mbak Seri itu palsu. Ditambah dia mencurigai Yoruzina ada hubungannya, apalagi diperkuat bukti undangan acara kemarin. Kemudian Ikusu datang buat ngelabrak Yoruzina, atau nama aslinya adalah Dano Nayuri. Ya karena udah ketahuan, Nayuri pun mengakui kalau memang dia cuma pura-pura jadi adiknya Sougo. Serta dia juga yang menelpon Mbak Seri waktu itu. Terus Nayuri pun pergi alias pindah, soalnya kedoknya udah ketahuan. Jadi buat apa? Sougo bilang, ya Allah, gini amat ya jadi anime. Besoknya Sougo pergi ke UKS karena mendengar bahwa Miyabi kelelep pas latihan. Di situ Sougo meminta maaf karena baru tahu jika yang datang ke pemakaman bapaknya adalah Miyabi. Dan Miyabi juga mengakui kalau dia emang adiknya Sougo. Kali ini fix beneran cuy, gak ada pura-pura lagi. Mereka berdua pun di situ saling bertukar fakta mengenai Yoruzina. Pastinya Sougo setelah mendengar cerita dari Miyabi, dimaafin dong, ya kan Oni-chan. Lanjut, singkatnya keadaan udah normal kembali. Seperti biasa, ada persaingan lagi untuk mendapatkan Sougo. Tapi kali ini harus ada persetujuan dulu dari Miyabi. Kemudian Mei Senpai merencanakan gimana kalau dibikin kontes aja. Jadi siapa yang bisa dapat restu Miyabi itu akan jadi pacarnya Sougo. Nah keesokan harinya dimulailah kontesnya, di mana setiap ciwi menampilkan konsep kencannya masing-masing. Dan gak lupa selalu ada pikiran ecchi si Sougo. Namun pas giliran Konoe, dia nih pinter cuy. Kan yang lain mah lebih berfokus ke Sougo. Konoe mah beda, lebih deketin Miyabinya dulu. Ya dari sini udah ketahuan lah ya yang win siapa. Kemudian anime ini ditutup dengan memperlihatkan mereka semua pergi ke tempat simulasi pernikahan. Walaupun buat foto-foto doang, cuma lumayan untuk kenang-kenangan pas pada kala nanti. Ya haha, hayu bro. Udah. Akhirnya cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Next, alur anime apa lagi nih? Silakan yang mau request komen aja di bawah. Tapi ngantri ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa.
Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.